Shalom, saudara sekalian, kita berjumpa lagi. Saya berharap Anda terus diberi kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya. Kerjalah, berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, supaya kami mendapatkan input yang betul-betul memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, saudara, kita masih berbicara tentang menyelamatkan waktu, menebus waktu. Kali ini subtema yang saya berikan adalah jika kita menebus waktu kita, maka kita harus membayar harganya. Saya ulangi, jika kita ingin menebus waktu kita, maka kita harus siap membayar harganya. Firman Tuhan berkata, pergunakanlah waktu yang ada. Dan kita tahu terjemahan yang lebih tepat adalah tebuslah waktu yang ada, atau selamatkanlah waktu yang ada. Redeeming the time dalam bahasa Inggris. Nah, di dalam kata tebuslah itu tersirat makna bahwa kita harus membayar apa yang kita tebus. Sama dengan apa yang sudah kita pelajari, yaitu kata ex agorazo, yaitu berarti menebus dengan pembayaran harga. Ya, Yesus menebus kita dengan pembayaran harga. Harganya adalah darahnya sendiri, darah yang mahal. Itu harga atau alat untuk membayar hidup kita. Nah, sama waktu juga, ketika kita ingin menebus waktu, kita harus membayar harganya. Dan menebus dari siapa? Yesus menebus kita dari kuasa dosa. Ada penguasanya, ada yang menguasai. Waktu juga demikian. Kalau kita mau menebus, maka kita menebus dari yang menguasai. Ya. Jadi prinsip yang penting di sini yang harus kita tahu adalah waktu itu akan digunakan tergantung siapa yang menguasai. Waktu-waktu dalam hidup kita akan kita gunakan tergantung siapa yang menguasai. Nah, di dalam hidup kita, siapa yang menguasai waktu-waktu? Nah, ini pertanyaan penting. Di dalam hidup kita ada yang disebut sebagai kebiasaan lama atau tabiat lama kita. Cara hidup yang lama. Nah, inilah yang sangat berpotensi untuk menjadi penguasa atas waktu-waktu dalam hidup kita. Khususnya waktu-waktu di masa lalu tentunya. Sehingga tidak heran kita menggunakan waktu-waktu itu secara sembrono, secara ngawur dan tidak bertanggung jawab, lebih-lebih tidak memuliakan Tuhan. Itu sebabnya hari ini kita belajar. Sebagai catatan, surat ini diberikan kepada jemaat di Efesus. Paulus tahu dengan betul, dengan jelas, jemaat Efesus itu punya kebiasaan-kebiasaan yang lama atau tabiat yang lama. Karena hidup mereka yang lama, waktu-waktu dalam hidup mereka itu dikuasai oleh kebiasaan-kebiasaan mereka yang lama. Dan Paulus ingin supaya apa? Supaya mereka menebus waktu yang ada, selamatkan waktu yang ada, menebus kembali waktu yang hilang, waktu yang digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Ya. Itu ditebus lagi, diselamatkan lagi. Sama dengan kita hari ini, firman Tuhan, kita juga harus menebus dalam hidup kita dari si penguasa. Dalam kehidupan kita ada kebiasaan-kebiasaan yang lama yang menggunakan waktu dengan tidak memuliakan Tuhan. Nah, inilah yang harus kita bayar, inilah yang harus kita tebus, kita selamatkan. Waktu yang ada dengan waktu-waktu yang ada. Apa bentuk bayar harganya? Apa pembayaran yang harus kita berikan? Bentuk bayar harga yang dilakukan adalah kita harus punya komitmen yang kuat untuk merubah kebiasaan-kebiasaan yang lama itu, ya, kita merubah cara hidup yang lama. Untuk apa? Supaya kita bisa menyelamatkan waktu-waktu yang ada ke depan ini, untuk hal-hal yang memuliakan Tuhan, untuk hal-hal yang bertanggung jawab. Nah, hari-hari ini kita punya banyak waktu di rumah bersama dengan keluarga, pasangan, anak-anak. Kita bisa saja bingung hari ini, tidak mengerti harus melakukan apa dalam situasi dan kondisi seperti ini. Tapi kita bersyukur firman Tuhan menasihatkan kita kembali
Supaya apa? Supaya kita, ya ini saatnya kita punya komitmen yang kuat untuk menebus atau menyelamatkan waktu-waktu yang hilang di masa lalu karena si penguasa itu kebiasaan-kebiasaan atau tabiat lama kita. Kita tebus kembali waktu dengan waktu-waktu yang ada, yang kita miliki ke depan ini. Untuk apa? Untuk kita gunakan untuk hal-hal yang memuliakan Tuhan. Waktumu dengan Tuhan, waktumu dengan pasanganmu, ya, tebus kembali. Waktumu dengan anak-anak, sebaliknya juga anak dengan orang tua, tebus kembali. Milikilah komitmen yang kuat untuk menyelamatkan waktu dengan Tuhan. Waktumu dengan pasangan, waktumu dengan anak-anak, waktumu dengan keluarga. Hari-hari inilah justru waktunya Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Nah, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk kita bisa melakukannya. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menolong kami, Tuhan, supaya kami betul-betul berani membayar harga untuk kami bisa menebus waktu yang ada hari-hari ini, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati.